hari ini ancaman virus berbahaya yang mendunia. Wabah virus corona menyebar di mana-mana, dan begitu pun juga di Indonesia, mulai menelan korban hingga meninggal dunia. Wabah virus corona jadi topik utama. Tempat wisata diliburkan, sekolah diliburkan, acara keramaian tak diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Labuan, Bapak Camat, dan serta Bapak Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Labuan dan sekitarnya, terutama di wilayah Teluk. Kami dari Muspika Labuan, Bapak Ibu semua, dari Muspika Labuan menghimbau mengumpulkan sebentar untuk masalah penyakit corona. Dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Labuan tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran corona, yang intinya dari atas sampai ke bawah harus satu jalur. Pimpinan atas menyampaikan seperti itu, ada himbauannya, ke bawah harus disampaikan sampai ke titik bawah RT RW dengan masyarakat sekitarnya. Ini nanti akan diterangkan Bapak Kapolsek maupun Pak Camat. Saya sebagai pembuka saja. Nanti lebih baiknya kita sama-sama dengarkan apa himbauan mereka, Bapak Kapolsek, Bapak Camat. Nah, selanjutnya saya sampaikan, mari kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Forkopimda, Pak Camat, alhamdulillah hadir semuanya. Yang saya hormati Kepala Desa, perangkat desa, dan juga saya hormati dari Pol PP, warga masyarakat, semuanya di pemuda-pemudi. Terima kasih atas kebersamaannya pada sore yang cerah ini. Tentunya semuanya kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa ambil manfaatnya untuk keselamatan kita, ya, untuk kelangsungan kita ke depan. Tentu hal tersebut perlu suatu upaya, sebagaimana yang tadi telah disampaikan di awal, menyikapi situasi sekarang sudah status darurat, ya, sudah status darurat coronavirus, ya, coronavirus. Saya yakin semua sudah tahu, sehingga dengan akibat yang ditimbulkan tersebut yang begitu dahsyat, ya, baik di luar negeri maupun di kita, ya, di kita yang tadinya anteng-anteng ternyata kita sekarang sangat mengkhawatirkan, sudah menjadi endemi di setiap daerah. Di Kabupaten Pandeglang hampir di setiap kecamatan, dan setiap hari, ya, hampir setiap hari itu bertambah, ya, bertambah terus. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan bagi kita selaku umat beragama. Menjadi renungan kita, mari kita banyak berdoa, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya diberikan, ya, jalan, diberikan kemudahan. Tentunya harus dibarengi juga dengan upaya-upaya nyata, ya, upaya-upaya nyata. Pemerintah sudah menetapkan status dan semua sudah bergerak, ya, sampai dengan tingkat bawah. Kapolri sudah menyampaikan maklumat, ya, sudah menyampaikan maklumat. Ini ditujukan bagaimana kita cara melindungi warga masyarakat agar tidak terdampak atau bisa mengantisipasi, meminimalisir upaya pemerintah bagaimana nanti suatu saat bisa hilang dari kita. Tentu langkah-langkah yang sudah diambil yaitu satu, sosialisasi. Yang kedua, upaya-upaya penyampaian apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
ya. Karena karakteristik daripada virus corona itu sangat cepat, baik dengan orang maupun dengan barang. Jadi virus itu bisa menempel di barang, di logam, ya, di tempat, misalnya di kursi, di meja, di baju, ya, di badan kita. Melalui kontak, ya, masuk melalui saluran pernapasan. Jadi mereka hinggapnya melalui mata, hidung, dan mulut, ya, sehingga upayanya satu, memakai masker, ya, supaya bisa mencegah seperti itu. Kontak melalui mulut nanti masuk ke orang dinas kesehatan, sehingga pemerintah, ya, kedepankan kepentingan umum. Bagaimana caranya? Satu, ya, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat berkumpulnya massa banyak, gitu ya. Kenapa tadi? Karena memang kenanya atau dapat hinggapnya melalui kontak, ya. Kalau batuk, nah misalnya batuk berdekatan kan itu tidak terlihat partikel itu nempel di kita, ya, hinggap di kita. Misalnya ada yang merasakan sakit dan sebagainya, segera periksakan ke puskes terdekat dan jelaskan riwayatnya, apakah habis berpergian dari luar negeri. Yang selanjutnya, sebagai langkah antisipasi tadi tidak berkumpulnya masyarakat atau pengumpulan orang yang banyak, sehingga kepolisian pun mengeluarkan maklumat tidak mengeluarkan untuk sementara waktu ini sampai dinyatakan aman, ya, sampai dinyatakan clear, tidak ada virus, tidak memberikan izin keramaian, konser, musik, ya, pertemuan-pertemuan, unjuk rasa. Nah, sehingga ditegaskan apabila ada yang memaksa unjuk rasa perlu diambil tanggung jawab, baik tertular maupun menularkan, ya, jangan sampai jadi media. Nah, salah satu, ya, sekarang kemarin dari Dinas Pariwisata sudah mengeluarkan edaran, nanti Pak Camat yang menyampaikan, tempat-tempat hiburan, tempat pariwisata. Nah, ini saya sampaikan sementara ini, nanti ada tambahan juga dari Pak Camat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muspika Kecamatan Labuan, alhamdulillah hadir Pak Kapolsek beserta anggota dan Ramil atau yang mewakili Bapak Kepala Desa yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Bumdes, DPD dan anggota serta masyarakat. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak banyak untuk menyampaikan, tadi sudah poin-poinnya sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek terkait masalah virus corona, ya, yang awalnya ini heboh di daerah luar, ya, di daerah Cina awalnya. Karena mungkin kenapa, bukan berarti di kita tidak ada. Mungkin saja di kita juga sudah dari awal sudah ada, tapi baru ketahuan sekarang, sehingga pemerintah Indonesia menyatakan KLB, kejadian luar biasa, ya, bahwa pemerintah pusat sampai daerah, ya, sampai ke bawah, mungkin RT RW, ya, sudah komitmen berupaya mencegah penyebaran virus corona ini. Tadi sudah disampaikan secara mendetil oleh Pak Kapolsek, apalagi Teluk ini sudah dinyatakan wisata kuliner, ya, dan sudah ada edaran dari Dinas Pariwisata, ya, dengan berat hati mungkin, ya, kami nyampaikan dalam kesempatan ini dan menindaklanjuti dari edaran tersebut. Mohon maaf untuk dihentikan sementara. Sampai kapan? Sampai batas waktu
ditentukan aman. Mungkin bertanya-tanya ibu bapak sekalian, bagaimana ini kami dengan mata pencaharian? Ya, tentunya pasti itu. Harta benda ini lebih berharga, ya, nyawa atau harta gitu. Tentunya lebih berharga nyawa ya. Itu kenapa kami tegaskan ini di Kecamatan Labuan. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek di kabupaten ini hampir tiap kecamatan sudah ada yang terjangkit, terutama di daerah Labuan dan Teluk khususnya. Saya tidak bisa menyampaikan siapa orangnya karena ini sangat rahasia. Di Teluk inilah ada 1 orang yang sudah terkena, orang dalam pengawasan. Hasil laporan dari Dinas Kabupaten bahwa khusus di Desa Teluk ini sudah ada yang terjangkit. Mohon ini dukungannya dan perhatiannya ya. Dan kesana kita lagi menghimbau-himbaukan destinasi wisata ya. Ada kejadian musibah yang luar biasa yang tidak diduga-duga, mungkin ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan sambil kita evaluasi nanti ke depan ya. Mudah-mudahan ini tidak berlama-lama ya. Kalau kita kompak saya rasa ini tidak mungkin akan lama musibah ini. Segera cepat tertangani dan secara cepat pula terhenti. Itu yang kami harapkan. Maka dalam kesempatan ini kami mohon pengertiannya, mohon dukungannya dari para pedagang khususnya yang ada di Teluk ini. Mohon dihentikan sesuai dengan maklumat yang telah kami keluarkan pertanggal sekarang. Sambil dievaluasi ke depan apakah ini 1 minggu atau 2 minggu, ini juga belum bisa kami jawab sekarang. Insya Allah kami akan memantau setiap saat ya perkembangan yang ada di Teluk ini ya, termasuk juga di sekitar yang lain, Cigondang dan Caringin ya, kami selalu akan pantau. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Desa yang punya wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Pak Taher yang mewakili dari Dan Ramil, Ketua BPD dan para anggota BPD, Bumdes, pers, dan para staf desa, RT dan RW semuanya hadir di sini, ibu-ibu, para pedagang yang ada di wisata kuliner Batako ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bersosialisasi terkait dengan corona. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, umatnya sampai yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, saya tidak panjang lebar. Ini menindaklanjuti dari pemerintah Muspika, kecamatan dan kabupaten, provinsi dan pusat. Saya atas nama pemerintahan desa ikut mendukung di dalamnya karena ini adalah struktur daripada pemerintah. Pemerintah sudah menggugurkan kewajiban kita, sudah menginformasikan bahwa penyebaran virus corona ini disebabkan oleh kontak orang perorangan. Penyebaran corona itu disebabkan oleh perkumpulan orang banyak seperti ini. Itu pemerintah sudah menginformasikan. Secara keilmuannya seperti itu. Kita sebagai masyarakat juga harus mengingat pencegahan ini harus kita ikuti dari pemerintah. Harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Bahwa hidup di dunia ini kalau kita tidak patuh dengan pemerintah, ke siapa lagi kita akan patuh? Kan gitu. Ini pemerintah sudah menggugurkan kewajiban bahwa demi kebaikan masyarakat Desa Teluk,
dan rasa dan kasih sayangnya kepada masyarakat Desa Teluk, maka hadirlah, disinilah kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Adapun nanti masyarakat menerima dan tidak, ini harus diterima. Bahwa inilah pemberitahuan. Kita juga lihat di TV, setiap hari ada Italia ada 450 orang yang meninggal dalam satu hari. Karena apa? Menurut informasi kata Pak Camat, orang Italia menyepelekan permasalahan ini. Jadi dengan rasa menyepelekan ini, nukitu iya akhirnya semua terjangkit. Mudah-mudahan di Desa Teluk tidak seperti ini. Tadi apa yang dikatakan Pak Camat, ini datanya pasti akurat. Pak Camat pasti informasinya dari Puskesmas Labuan, bahwa sudah ada masyarakat Desa Teluk yang terkena virus corona 1 orang. Kita tidak tahu siapa itu orangnya. Ada kemungkinan nanti mereka datang ke sini dan akan menyebarkan virus corona. Dan saya sebagai pribadi juga tidak akan mengatakan geus tutup baik kumaha, nggak bisa. Karena ini adalah untuk hidup orang banyak juga, terkait dengan mengais rezeki juga. Saya berharap dengan keluasan hati demi keselamatan semua yang ada di sini, maka diminta kesadarannya. Silahkan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, baik provinsi maupun kabupaten dan kecamatan, maka kita harus mengerti bahwa ini adalah rasa cinta dan sayang kepada kita semua. Adapun nanti yang melanggar masih saja membuka, itu bukan kewenangan desa untuk melarang itu. Tapi di sini ada kewenangan pihak Satpol PP, ada kewenangan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dari kesepakatan bersama antara Muspika, Koramil, Camat, dan Kapolsek. Yang melanggar itu silakan Bapak Muspika yang akan menindaklanjuti. Saya sebagai pemerintahan desa hanya bisa menghimbau, ikuti aturan pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Labuan. Kita kalau berbicara agama, corona virus itu adalah kuman. Kuman itu adalah makhluk hidup. Dan kita juga makhluk hidup. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada orang yang menciptakan makhluk itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa siang dan malam supaya dijauhkan daripada virus corona itu. Tapi kita juga harus bersyariat, menjauhi perkumpulan-perkumpulan orang banyak. Silakan Bapak-bapak, saya atas nama pribadi kembalikan kepada masing-masing pribadi masing-masing untuk mematuhi terkait dengan sosialisasi ini. Mangga. Sebab kalau secara pribadi saya kepala desa langsung menjustis tutup pedagang di sini, ini adalah masyarakat kami. Saya sebagai kepala desa ketika menginstruksikan harus ditutup, berarti harus ada konsekuensinya. Apa yang diharewoskan, apa yang dibisikkan oleh masyarakat yang ada di sini. Kalau kita ditutup, maka penghasilan 100-200 ribu per hari saha harga ganti, kan gitu meren. Iya kan? Sehari saya bisa mendapatkan 200 ribu, bisa memberikan anak, istri untuk menafkahi itu. Ketika ini ditutup, siapa yang akan membiayai itu? Itulah mungkin keluhan-keluhan daripada masyarakat. Tapi di satu sisi lain juga, kita juga harus sadar. Coba lihat di media sosial, lihat di televisi, bahwa penyebaran virus corona ini sangat luar biasa. Mangga kita bicara hati nurani yang paling dalam.
bicara hati nurani yang paling dalam, supaya sadar bahwa pemerintah sudah menggugurkan kewajiban untuk memberikan informasi bahwa virus corona ini seperti ini. Memang berat Bu, ditutup tak berat, linalagaan, abdi ngerti. Informasi kamari arek ditutup ku kepala desa. Akhirnya kabeh warung sewa ke kepala desa. Arek ditutup ku BPD tadi ge harewosan beuroh bahaya cenah ieu mah. Tapi kita nanti cari solusi yang terbaik. Cari solusi yang terbaik, nanti kita akan ngobrol sama Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat, supaya masyarakat Desa Teluk dan khususnya ada di sini bisa mencari rezeki, tapi juga penyebaran virus corona juga tidak menyebar di Desa Teluk. Sebab kita juga harus bijak dalam hal ini. Masalahnya ada beberapa pedagang yang ada di sini sekitar hampir 30-40 pedagang dikali 4 anak dan istrinya. Ada berapa ratus jiwa yang tidak mendapatkan penghasilan dengan ditutupnya Batako ini. Tapi kita nanti akan berembuk dengan Ketua BPD dan BPD, Ketua BUMDes, Pak Kapolsek, Pak Danramil, bagaimana mencari solusi yang paling terbaik buat masyarakat khususnya Desa Teluk yang ada di wilayah Batako, supaya caina herang, laukna benang. Para pedagang dahar terus, maraban anak pamajikan, virus corona tidak masuk ke Desa Teluk. Cocok. Cocok kayak gitu, mah teprok tangan dulu. Pak Kapolsek berat hati karena ditekan oleh Kapolri supaya menjalankan tugas. Ini hal yang wajar. Pak Camat juga dengan sangat berat hati karena ditekan oleh Ibu Bupati supaya segera ditutup. Ini hal yang wajar karena bapak-bapak semua menjalankan kewajiban sebagai pemerintah. Lamun Pak Camat lain camat mungkin mau ikut campur urusannya. Gitu. Makanya di sini kita duduk bersama merenung, tafakur ke Allah, berpikir supaya masyarakat Desa Teluk aman dari corona dan para pedagang juga bisa makan setiap hari. Si Jenny seri terus karena kebabnya luar biasa lakukan. Oke, mungkin itu saja Pak Camat. Perlu kita nanti carikan solusi. Kita akan ngobrol bagaimana solusi yang terbaik. Tapi tadi saya sudah berbicara sama advokat kuasa hukum BPD Bapak TB Sulaiman Sarjana Hukum. Bagaimana mencari solusi seperti ini. Pedagang eta siapkeun tempat cucian. Setiap pedagang nyediakeun cuci tangan antiseptik. Meuli saurang sabotol ke apotek, siapkan setiap para ngobrol di heula. Setiap para pengunjung begitu duduk semprot ke para pedagang. Legenda. BUMDes di sebelah sana di pintu masuk Abah Banjir dengan rekan-rekan semua megang antiseptik. Setiap orang datang motornya disemprot. Dan BUMDes menyediakan antiseptik, botol antiseptik, belanja sekarang. Para pedagang juga diwajibkan untuk belanja, tapi nanti heula ieu keur ngobrol. Tacan aya keputusan ti muspika. Sugan bisa. Siap kira-kira pedagang ieu kuari balanja ka ditu, ka apotek meuli antiseptik botol sabaling sabaraha, ketika jelema datang ka dieu semprot. Siapkan cuci tangan. Terus BUMDes, anggota-anggota BUMDesnya, para tukang parkir semua yang ada di sini, anggota pelaksana K3 ketertiban dan keamanan. Setiap orang membawa botol itu. Ketika datang motornya disemprot. Insya Allah virus corona akan tidak menyebar di khususnya di Adat Batako. Tapi ini hanya
wacana dengan BPD. Mudah-mudahan dengan wacana seperti ini kita akan konsultasikan kepada Muspika yang mempunyai kebijakan ini. Kalau kata Muspika silakan laksanakan seperti itu, kita akan laksanakan. Tapi kalau kata Muspika tidak, ini adalah sudah perintah dari Kapolri, maka kita sebagai masyarakat hanya berserah diri ke Allah Subhanahu wa taala. Rezeki pati balai cilaka Allah nu ngatur kabehan. Jadi sanajan bari jeung teu dagang di dieu, sanajan bari jeung teu usaha di dieu, baheula ge teu usaha di dieu teh aya sepi di dieu, tapi urang teluk masih bisa barang dahar keneh. Kan gitu meureun. Ya kan? Atau tiba lagi jarang anu ada dagang di Batako, tapi mampu bisa hidup semuanya. Ya kan gitu. Tapi mudah-mudahan asal atas dasar dari usulan BPD nanti kita akan usulkan ke Muspika. Kalau ini memang disetujui kita akan laksanakan seperti itu. Kalau ini tidak disetujui kita pasrah dan kita harus hormat dan harus patuh kepada pemerintah pusat, baik provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sebagai masyarakat kita harus taat dan patuh kepada pemerintah. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satu. Terima kasih apa yang disampaikan sama Pak Kapolsek, Pak Camat, dan Pak Lurah, Kepala Desa Teluk. Apa yang disampaikan Pak Lurah nanti memohon ke Muspika, ya mungkin nanti kita rembukan, tapi kalau bisa, kalau nggak bisa apa daya. Yang tadi disampaikan ke masyarakat, ya ke saya seperti itu. Saya hanya bisa menampung nanti keputusan apa-apa ada di Pak Camat sama Pak Kapolsek. Itu pun kalau bisa, kalau itu pun minta petunjuk juga dari atas sana kalau bisa, kalau tidak bisa apa daya. Ya kita sama-sama berusaha. Tapi yang disampaikan Pak Lurah tadi menyiapkan gini seperti itu, septik segala macam bagus juga. Cuma nanti kita rembukan dulu. Boleh enggaknya. Jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian pedagang, kami sudah berembuk. Ya pada intinya pemangku kebijakan itu pemerintah, bupati. Kami tidak, Muspika tidak mau disalahkan juga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kami memberi kesempatan, karena tadi pedagang pada ngobrol sama saya, malam ini, hari ini sudah pada belanja, betul? Nah sudah belanja. Kami memberi kesempatan malam ini saja. Muspika dengan Pak Kepala Desa juga nggak bisa ngomong apa-apa Kepala Desa. Nanti kalau Muspika nyalain Kepala Desa, pasti Kepala Desa dipanggil ke sana. Salah lagi nanti panggil Bupati. Jadi jangan menyalahkan Kepala Desa. Kebijakan ada di pemerintah sana. Jadi saya himbau malam ini silakan dagang. Malam ini karena sudah belanja ya, pada intinya sudah belanja kan? Nah, udah belanja malam ini silakan dagang. Untuk besok kami himbau Muspika tidak ada lagi yang dagang. Kalau nanti sore pada datang lagi pada masang silakan saja, nanti kasih tahu tetangga sebelahnya. Hanya boleh apa banjir ya. Nanti yang sebagai di depan di sini apa Pak Mul nanti sampaikan juga. Pak Mul nggak bisa apa-apa. Apa banjir juga nggak bisa apa-apa. Sama nanti kalau dipanggil Bupati apa boleh buat orang-orang itu, pasti disalahkan lagi. Kebijakan pemangku ada di sana. Jelas ya? Silakan malam ini kami Muspika memberikan izin
ya memberikan silakan dagang malam ini saja. Untuk besok kami mohon jangan ada yang dagang lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.